Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Main handphone. Mudah-mudahan tidak terjadi dalam kehidupan aku. Kenapa Mas Bedu? Ada sebuah pengkhianatan. Pengkhianat? Iya. Terus gimana tuh? Dalam sebuah hubungan. Oh, pengkhianat cinta. Aku bukan pengkhianat cinta. Pengemis cinta Iya. liriknya Mas Bedu. Jadi di ceritanya ada, kita tidak sebut profesi dan orangnya ya. Iya. Sebut aja pekerjaannya. Sebut aja. Sebagai public figure. Mm-mm. Nah, dia itu jatuh cinta sama lawan mainnya di lokasi syuting. Oh, cinlok. Iya, yang pakai bumbu kacang. Itu cilok. Oh, cilok. Yang Beda. anak kecil dong. Cilok, Mbak. Iya, itu cilok, Mbak. Nah, akhirnya si cowok tuh merasa dikhianati. Orang tahu lah, akhirnya geger. Geger, Iya kan? viral. Viral. Dan akhirnya lama-kelamaan produk-produk yang mengendorse si cewek itu mulai menarik akhirnya lama-lama. Masya Dan Allah. terjadi kayak sebuah balasan gitu kali ya. Langsung ya dibalas Dikhianatin, Allah. tapi dibalas. Karena kan setiap hari dianterin sama si cowok itu. Oh, cowoknya ojek online? Bukan, lawan mainnya tadi. Kirain. Ya kalau ngomong masalah ojek juga mama punya cerita tuh, setiap hari diantar sama tukang ojek, lama-lama jadi sama tukang ojek tuh ada mama Oh, ceritanya. ada ya ceritanya waktu itu ya? Ntar, nah. Jadi kayaknya itu namanya sebuah pengkhianatan cinta, Zara. Pengkhianat cinta. Makanya ya Zara Allah. jangan suka begitu tuh. Naudzubillah zalik. Enggak lah, jangan sampai Mas Bedu. Kok Zahra sih? Zara jangan suka berkhianat ya. Enggak, kan Zara udah punya calon. insya Allah doain aja Mas Bedu. Doain ya. Iya. Tapi Semoga. Mas Bedu juga jangan sampai jadi pengkhianat cinta. Oh, Mas Budi mah nggak pernah. Jadi apa? Pengemis cinta? Enggak dong. Mas Budi bucin. Bucin? Butuh cinta. Butuh cinta, bukan budak cinta ya? Budak cinta. Oke deh, kalau gitu Butuh kita cinta. opening dulu lah ya. Boleh. Silakan, Cagus. Setiap manusia, tua atau muda, miskin atau kaya, pastilah punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Di sini aja rumah mama, dede. Di sini aja berbagi cerita. Di sini aja rumah mama, dede. Di sini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jamaah setia TV One dimanapun Anda berada. Bapak Ibu bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Amin. Tentunya senang sekali kami kembali Ya. hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Oh. Pengkhianat cinta. Jangan tanya sama teman-teman Nabawi. Dari antara mereka itu tidak ada pernah berkhianat. Betul. Adanya adalah Dikhianati. jangan dong ya. Istri-istrinya soleha insya Allah. Amin. Waalaikumsalam Salam. Mama. Mani kararone. 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 Kalau orang Sunda Ya. satu koneng, Koneng. Kalau dua? banyak kararone. Kararone. Oh. Tahu satu, banyak tararahu. Tararahu. Pakai R. Punten. Pararuntem. Kalau rambu-rambu. Rararambu. Lu ngarang aja. Ada aja mah. Nah, Ini mah Mas Bedu tuh mah. Ngadongeng naon? nggak dongeng. Ini cerita. Ada ini sebuah pengkhianatan cinta mah. Kayak lagunya siapa? Pengkhianat cinta. Jadi Iskandar. Tapi pengemis cinta ini mah. Oh, iya. Kalau ini pengkhianat. Pengkhianat. Jadi berjanji untuk setia tapi dihadati kepercayaannya.
Dia berselingkuh. Apakah Anda pernah berkhianat? Hah? Atau sering? Siapa? Jawab dulu. Pernah apa sering? Saya mah. Gak boleh bohong lagi mah. Nggak boleh bohong. Pernahkah Anda jadi pengkhianat cinta atau sering? Pernah aja. Pilih mah. satu di antara kedua. Pernah mah. Pernah. Ya Allah. Taubat. Iya mah. Udah tobat mah. Dulu. Itu, mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innal qulub bi fadlihi tukbaru dzunub asyhadu an la ilaha illallah al khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maud. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin. Pengkhianat cinta. Siapapun yang mengarungi rumah tangga pasti pengen semuanya setia. Apa iya? Iya. Engkau adalah wanita tercantik untuk. Masya Allah. Engkau adalah suami yang tertampan untukku. Masya Allah. Saat baru menikah. Dengan perjalanan waktu. Setan gitu loh. Ada yang lebih bohai. Ada yang lebih montok. Lebih menarik. Masya Allah. Lebih tampan. Lebih penuh perhatian. Setan datang. Ya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Makanya kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadu furujahum. Katakan kepada laki-laki yang beriman agar mereka menundukkan pandangan mereka dan mereka menjaga kemaluan mereka. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. 31. Katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangan mereka, agar mereka mengendalikan, menjaga kemaluan mereka. Tuh An-Nur 30-31. Baik laki-laki maupun perempuan dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan menjaga pandangan mata. Setelah menjaga pandangan mata diperintahkan menjaga kemaluan. Kenapa? Punten dalam tanda kutip. Biasanya orang yang selingkuh, orang yang berbuat zina dikatakan dari sawah turun ke kali, dari mata turun ke hati. Mata dulu ngelihat, Iya mah. baru bohai, cantik, Oh. ganteng, Masya Allah. baru hati memikirkan. Rasul mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah menentukan semua manusia ada perbuatan zinanya dan mereka tidak bisa menghindarinya. Jinah mata dengan melihat sesuatu yang dilarang oleh agama. Punten, Iya mah. hari gini yang muda-muda kan pada punya medsos. Ya, Nenek-nenek mah henteu. Lihat cewek bohai, montok. Pendidikan ini. Ukuran dada, ukuran pinggang, ukuran bahu. Kan ada yang Iya, begitu benar, asal lu ketawanya kayak orang norak lu. Lingkar pinggang. Mama ngomong salah benar. Bener mah. Lingkar pinggang, Ketawanya begitu. lingkar pinggang, lingkar dada, lingkar itu namanya. Iya, Kan lagi di Nah. butik gitu mah ya. itu kayak orang mau lomba. Iya. Udah kebayang. Kok lihat gambarnya. Sekarang ada lagi HP yang tadinya orang jerawatan jadi enggak. Yang orang buluk Jadi bersih. jadi bening. Jadi kinclong. Ya Allah, Robiah Karim cakep banget. Kapan ketemu? Begitu ketemu, wow, ternyata Masya Allah. Editan, sama bisa diedit sekarang. Itu pula cinta. Sebelum menikah, ya Allah, saya mau setia. Ternyata ada aja yang selingkuh. Suatu ketika Rasulullah SAW bertanya sama iblis, Lis, ada apa Muhammad? Saya nggak ngerti. Kenapa perempuan yang punya suami tampan, rupawan, kaya raya dan hebat punya pacar yang lebih jelek? Kenapa seorang suami yang punya istri cantik, jelita, baik, sabar, bisa ngurus rumah tangga, punya pacar yang lebih jelek? Gampang Muhammad, kata iblis. Gampangnya bagaimana, Lis? Aku balik mata mereka. Ku percantik si perempuan di mata laki-laki, ku pertampan si laki-laki di mata perempuan. Makanya jangan kaget
dalam tanda kutip, kalau ada seorang suami, istrinya cantik, jelita, luar biasa hebat, pacarnya lebih jelek, maaf, stratanya mungkin lebih rendah. Seorang perempuan, istri yang punya suami luar biasa hebatnya secara keduniaan, pacaran dengan yang lebih jelek. Kenapa? Saat itu mata mereka dibalik oleh iblis. Masya Allah, yang namanya mata bisa berzina dengan melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Yang namanya mulut bisa berzina. Bagaimana jinahnya mulut? Punten, udah punya bini, ketemu cewek bohai, cantiknya kau, Masya Allah, luar biasa, sempurna sepertinya. Ya Allah, dirayu. Masya Itu Allah. jinahnya mulut, gombal. Ada yang begitu. Ada, Mas. Berarti kalau suka bapak kamu ini itu. Ini sudah jinah mulut. Jinah telinga. Ngobrol. Cowok tuh ngegombal, didengerin. Masuk ke hati. Jadi jinah mata dengan melihat yang dilarang, jinah mulut dengan berbicara yang dilarang, jinah telinga dengan mendengar yang dilarang, jinah tangan meraba yang bukan haknya. Ada juga cewek, teman kantor, teman kerja, dipegang-pegang sama cowok teman kerjanya. Ya Allah. Bukannya ditepis, jawilem. Oh, apa tuh Dijawil dia gelem. Oh, jawilem, dijawil dia gelem. Pawan ya. Hati-hati, ada yang jawilem. Jauhin. Jadi perempuan itu kan peribahasa mengatakan harus jinak-jinak merpati. Sepertinya kalau ditengkerap itu gampang, tapi dideketin kabur. Bukan balah gilang ditengkerap. Gitu. Ditangkap Malah masukin nunggu kandang. ditengkerap. Asal jangan malu-malu kucing ya, Maya. Iya, malu-maluin ucing. Jadi yang malunya ucing sebetulnya, mah orangnya mah kagak malu. Ini hati-hati. Lalu yang menentukan adalah kemaluan. Sudah jinah mata, jinah telinga, jinah mulut, kemudian jinah tangan, jinah kaki. Kemaluanlah yang menentukan. Nauzubillah min dzalik, karena perselingkuhan sangat dibenci oleh Allah dan oleh semua manusia. Oke. Baik, jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan lanjutkan lagi tausiah dari Mama Dede, ya, pengkhianat cinta. Tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Dede. Rumah Mama Dede. Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede. Pengkhianat cinta. Mah, tadi kan kalau Mama bilang, mohon maaf nih Mah, ada omongan yang jatuhnya juga jinah. Betul. Kalau misalkan kita hanya memuji, waduh kamu cantik banget, itu tidak dilihat merayu. Kalau seandainya pujian yang ucapkan memang keluar dari hati, agar perempuan tadi senang dan bahagia, itu sudah zina mulut. Sementara bini lu nggak pernah dipuji. Anda lihat Ya ampun. An-Nisa 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, pergauli sekian dengan ma'ruf. Ngape anak orang dipuji? Bini lu nggak pernah dipuji. Coba pulang ke rumah, ya Allah istriku wangi banget, Masya Allah. cantik banget pakai baju itu. Masya Allah. Ya Allah spraynya bagus. Ya Allah istri saya masakannya enak. Iya. Pernahkah Anda memuji istri Anda sementara sama orang ujuk-ujuk? Ih bohainya. Bohai. Pernah? Iya. Pernah? Oh iya, sama istri puji pernah Mah. Pernah. Sama orang? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi cuma memuji, membatas Kayaknya kadang-kadangnya pelan. sebatas kagum aja gitu Mah. Iya. Kagum, wah kagum sama ciptaan Allah gitu. Wih cantik gitu. Masya Allah. Kalau hanya sebatas kagum wajar. Mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Ya Allah, Engkau ciptakan secantik dia manusia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Manusia normal menjunjai 6, cowok suka cewek, cewek suka cowok, wajar. Asal jangan diterusin, Kan, itu yang iya, iya. salah. Itu Cukup yang sampai kagum bahaya. saja ya Maya. Betul. Iya. Stop. Nah, Rem. mencuri hatiku. Kalau ketika gini mah, ketika suami istri ini menikah, kan mungkin ada yang punya masa lalu. Nah, belum kelar nih mah cintanya sama yang sebelumnya. Nah, akhirnya mereka diam-diam saling komunikasi. Itu termasuk pengkhianat cinta nggak mah? Betul.
Syukuri apa yang ada. Inilah suami saya. Makanya punya masalah selesaikan. Jangan suka digantung. Kalau mau menikah dengan yang ini, kan tidak mungkin sekarang rencana nikah langsung nikah. Boleh jadi jedanya seminggu, 2 minggu ngomong, saya akan menikah dengan laki-laki yang ini. Maaf, dadah, selesai urusan kita. Udah cinta yang itu tutup ya mah. Jangan berkomunikasi, artinya selingkuh. Tahu, jangan bela diri. Soalnya belum kelar. Kenapa nggak dikelarin masalah? Iya, Satu masalah selesaikan, baru membuat masalah yang lain. Jangan numpuk masalah. Makanya Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang Allah ciptakan nggak sia-sia nih. Otak kecil. Memori. Semua yang pernah dialami di sini. Mata kita yang sok ke depan. Kalau hidup pengen maju, lihat ke depan. Jangan bikin dulu mulu. Salah kalau suami istri, ayo diungkit di masa lalu. Nah, kan lu pernah nggak bisa nyusahin diri. Ibarat kita di mobil. Kalau kita pengen nyalip, ngelihat spion atas mulu, nabrak. Sekali-kali spion kiri, spion kanan, spion atas sekali-kali. Boleh, pelajaran. Oke. Mah, pengkhianatan cinta itu terjadi sebuah pengkhianatan kalau di dalamnya ada cinta kan, Mah. Nah, kalau hubungan suami istri yang nikahnya dijodohkan, tidak ada cinta sebelumnya, kemudian tiba-tiba salah satu dari antara mereka jatuh cinta kepada yang lain, jatuh cinta aja Mas, sekedar. Cinta tidak wajib memiliki. Oke? Tapi apakah disebut itu pengkhianat cinta, Mah? Tidak. Walaupun Tidak dia disebut jatuh cinta pengkhianat kepada yang cinta, lain. tapi pengkhianat rumah tangga. Oke? Rumah tangga Anda sudah ada. Walaupun Anda bilang dijodohkan, bayar utang emak sama orang tadi, Orang tuanya, misalnya ya, kan bukan, banyak ya. tuh di Misal, sinetron, iya, iya, mantan punya TV. Iya. Misalnya Iya. bayar utang bapaknya, Iya. dia dijodohkan, walaupun tidak cinta, ngapain lu mau? Rumah tangga ini adalah urusannya dengan Allah. dengan Allah. Jadi bukan pengkhianat cinta. Kalau memang kata beduk nggak ada cinta, mah pengkhianat rumah tangga. Rumah tangga. Makanya, punten, Rasulullah SAW setelah pulang Isra Mi'raj, kan mampir tuh sama Jibril sama Mikail, surga sama neraka. Di neraka, dia lewat ke sebuah bangunan. Kedengaran orang teriak-teriak, jerit-jeritan. Ya Allah. Beliau melihat ada laki-laki perempuan yang telanjang. Datang api yang sangat besar. Kalau kita kali gitu, nyambar mereka. Mereka jerit-jeritan, hancur. Orang sudah bilang nggak belegedeg lagi, menjelma kembali. Api begitu terus. Rasul nanya sama Jibril, siapa mereka Jibril? Mereka adalah penjina. Nauzubillah. Masya Allah. Jadi mereka telanjang tidak tahu malu. Disambar dengan api. Nah, sekarang kalau seandainya ada orang sudah berbuat zina, makanya dalam Islam zina itu terbagi 2. Ada zina muhson, zina ghair muhson. Zina muhson dalam ilmu fikih, zina orang yang sudah menikah, laki-laki perempuan dia berbuat zina. Hukumannya dikubur sampai di pinggang, di pinggir jalan raya. Di sampingnya ditumpuk batu yang tidak tajam. Semua orang yang lewat wajib nimpuk dia sampai mati, baru dosanya dihapus, titik. 2, zina ghair muhson. Orang yang berbuat zina belum pernah menikah, baik laki-laki perempuan. Bagaimana Al-Quran mengatakan, Anda lihat An-Nur ayat 2. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penjina perempuan, penyina laki-laki, dua-duanya dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat. Jangan belas kasihan kepada mereka, kalian tidak melaksanakan hukuman dari Allah. Tega nggak tega, diikat di pohon atau di tiang, dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat. Itu hukuman. Jangan bilang kasihan, nggak bisa, kata Allah. Iya. Harus melaksanakan hukuman Allah. Kenapa dimulai dengan azani atau azani, penyina perempuan? Maaf, dalam tanda kutip. Kebanyakan orang berzina dimulai godaan seorang perempuan. Perempuan dandan menor merah koneng, heyo. Ngomong sampai gitu. Dilemah lembutin, Mau kemana, Pak? Kesana. dimanja-manjain. Diogok-ogokin, bibirnya diliwei-liwein. Diliwei. Jalan unyan-unyan, pakai minyak wangi yang nyeronok, yang biar orang lain Ya tertarik. Allah. Itu perempuan yang laki-laki nggak niat zina jadi zina. Makanya pernah perempuan tuh mengenakan pakaian yang layak. Laki-laki ngumpul tuh di suatu tempat, cewek lewat. Kalau dia pating pecotot, cihuy, neng, mampir, digodain kan? Digodain. Diantar ya
ikut abang dangdutan yuk. Iya. Nah, beda dia pakai baju muslimah yang baik. Iya, mah. Dia sopan. Cowok yang ngumpul, assalamualaikum. Lebih sopan. Nah, Makanya pakaian menentukan. Anda sebagai pengambil suami orang, pelakor, boleh jadi bahagia. Kalau Anda di posisi istri yang pertama, bahagiakah Anda? Enggak akan, mah. Pasti sakit. Jangan menyakiti perempuan lain karena nanti suatu saat akan disakiti oleh orang lain. Nauzubillah. Hati-hati. Hati-hati. Makanya walaupun bilang selingkuh, selingan indah, keluarga utuh, kata siapa? Lu doang yang selingkuh, yang enak. Iya. Yang diselingkuhin, makan hati, tahu. Iya benar. Mah, Bedu jadi tertarik sama omongan Mama nih, Bedu jadi balik lagi nih. Kalau misalkan dia pakai baju batik pecocot, Batik pecocot. cuit digodain kan. Ya. Pakai baju muslimah. Assalamualaikum ukhti. Nah, yang bilang assalamualaikum ukhti ini apakah dia juga terkena, karena kan dia gunakan agama sebagai modus Bang untuk mendekat. Modus Assalamualaikum godain. ukhti gitu. Mamah rasa kalau niat dia menghormati seorang muslimah tidak berdosa. Tapi niat dia pengen godain itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jangan agama dipermainkan. Nah itu dia. Wala tattahidu ayatillahi huzwa. Jangan kalian agama dipermainkan. Al-Baqarah 231. Iya, mah. Ya, Baik. artinya dijadikan modus gitu Bang untuk mendekati. Ya. Assalamualaikum ukhti gitu. Kadang-kadang kan suka Iya, kalau emang itu niatnya baik tidak Baik, masalah. apa ya, Ma? Niatnya buat godain itu yang salah. Iya. Gitu. Baik. Iya. Baik, kalau begitu Mama, nanti kita lanjutkan kembali ya Mas Bedu juga. Pastinya jemaah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke Instagram @rumahmamadede_tv1 akan dijawab oleh Mama Dede setelah segmen ini. Untuk itu, Anda tetap bersama kami ya, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Mama Dede. Terima kasih jemaah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Pengkhianat cinta. Ini sudah ada pertanyaan. Enak lagunya ya Mas Dudi ya. Dari Instagram nih Mah, dari @irmayanti7351. Irmayanti 7351. Assalamualaikum Mah. Waalaikumsalam. Galau nih Mah. Ada apa, Saya 7351? udah lebih dari 1 kali dihianatin suami saya. Waduh. Tapi saya selalu maafkan. Yang sekarang saya sulit sekali melupakan. Memang saya maafkan dan tetap bertahan. Tapi hati saya selalu sakit kalau ingat apa yang diperbuat suami saya. Suami selalu bilang, cuma iseng, gak pernah ketemu dengan perempuan itu. Tapi tetap aja saya sakit Mah. Bagaimana sikap sakit hati saya ini ya Mah? Menyikapi hatinya Mah, dia nanya Mah. Walaupun suami Anda 7321 mengatakan cuma iseng. Iseng-iseng berhadiah. Iseng berhadiah. Awalnya dari iseng, Iya. lama-lama beneran. Ya Iya kan? Allah. Jangan main-main hati-hati. Hati dengan keisengan. Dengan keisengan, karena itu menyakiti pasangan Anda. Kalau 7321 mengatakan sakit hati, Irma. wajar lah Irma. Ada namanya Mbak Irma, iya. Irma mana namanya? Kan angkanya itu. Takutnya disangka pasal 7231. Oke Irma. Saya yakin siapapun yang punya suami kelakuannya dalam tanda kutip kayak begitu. Walaupun dia bela diri dengan iseng, saya yakin Anda tidak akan terima. Iya pasti Mah. Sekarang kasih ponis sama suami Anda. Iya Mah. Lu udah 3 kali nih. Ultimatum, kasih ultimatum. SP di kantor berapa kali? 3 kali mah. Benar. 1, 2, 3, cut. Kita perempuan harus punya ketegasan. Kalau kita tidak suka suami kita berlaku begitu, punya hak untuk bahagia. Daripada punya suami iseng melulu. Selingkuh iseng. Ya. Selingkuh iseng. Iseng. Yang ketiga iseng. Kapan kagak isengnya? Nanti hamilin tetangga iseng ya Mah. Lagi La ilaha Ngeri banget. illallah. punya suami iseng banget sih. Karena Anda Irma bertanya kepada saya, kalau saya tegas, lu suka sama gue apa sama iseng? Mundur teratur. Kita punya hak bahagia. Selesai. Ngamrita batin. Iya. Berarti untuk Jadi dia- menyikapi hatinya Irma harus tegas ya Mah ya? Tegas lah, punya ketegasan. Gue suka nggak digituin? Kalau nggak suka, mundur. Mundur. Berarti selingkuh dia tuh artinya selingkuh selingan ketika butuh ya Maya, makanya iseng. Ya Allah, makanya iseng. Oke. Orang mah iseng ngapain kek, baca buku ngapain kek, Ya, iseng iya, selingkuh. makanya iseng selingkuh. La ilaha illallah. Lah, itu mah rencana, Bela ya, diri. Bang. Iya. Menyebalkan. Pasti Irma 7321 sakit. Sakit Iya, betul. harus kuat ya Mbak Irma ya. Lanjut nih Mah. Ada @fikri_archie. Assalamualaikum Mah.
Waalaikumsalam. Galau mah, mau Ada apa, tanya nih Arci? mah, selingkuh itu termasuk pengkhianatan cinta. Lalu poligami apakah termasuk pengkhianatan cinta mah? Kan dalam Islam lelaki boleh menikah lebih dari 1 kali asal syarat ketentuan berlaku ya mah? Poligami mah halal. Halal mah ya. Tapi yang namanya selingkuh kan pacaran. Pacaran nggak boleh. Makanya saran saya, hai kaum laki-laki, daripada kalian selingkuh, mendingan Anda poligami. Daripada kalian beli sate, mending beli kambing. Happy banget Mas Bedu. Itu presiden Resiko. poligami. Iya betul. Bang. Pain hiptum, lu jangan hai dulu dengerin. Wah. Pain hiptum arlata ilu, pawahidatan. Kalau bini lu atu aja ngaku umpanin, rumah aja belum lunas. Ya. Pikir. Mesti kacau tuh, nyari alasan mulu. Tadi kan berbicara mengenai poligami, Ya. tapi pada kenyataannya nih mah, beberapa kali Zara sering lihat awalnya wanita ini adalah selingkuhan si laki-laki, Ya. ujung-ujungnya dinikahi. Nah itu seperti itu bagaimana mah? Kan awalnya wanita itu adalah pengkhianat, walaupun ujung-ujungnya jadi istri sah. Makanya kalau Anda menyukai seorang perempuan secara agama, langsung dilamar, dinikahi. Oh. Yang kayak gitu dosanya bagaimana mah untuk si Kalau suami dan emang lagi pacarannya dosa, udah nikahnya kagak dosa. Kagak tapi dosa. tidak akan terhapus dosa tersebut tetap ada. Dengan taubatan nasuha. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau kamu melakukan dosa fahisyah yang selain dirinya ada orang lain, misalnya pacaran, Iya, orang Mak. berbuat zina, au dzalamu anfusahum, dolim dengan dirinya. Zakarullah, ingat sama Allah, taubat sama Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Syaratnya walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak mengerjakan dosa lagi karena kamu tahu itu dosa. Seperti itu ya Itu Mah, ya. syaratnya. Pada Soalnya saat menikah resmi mah, sudah menikah resmi mah, kemudian pada saat ingin melamar seseorang, nah kan daripada berhubungan pacaran kan langsung dilamar kan ya, Mah, Ya, ya. Nah apakah pada saat melamarnya itu jatuhnya pengkhianat? Bang? Makanya dalam aturan Al-Quran maupun hadis Nabi, kalau suami menikah dengan istri yang kedua, ketiga, keempat, tidak ada syarat izin istri yang pertama. Yang penting punya kemampuan. Cuma negara kita melindungi perempuan, dalam Undang-Undang PP 10 dikatakan kalau seorang laki-laki suami menikah dengan perempuan harus ada izin tertulis Izin dari tertulis. istri yang pertama. Pertanyaannya, jawab dengan jujur. Beranikah Anda minta isi Anda nulis izin tertulis, aku relakan engkau menikah dengan si Anu? Berani nggak lo? berani nggak? Berani tuh dia si Ajis mah. Lu Mas udah Bedu begeng berani aja nggak lu Mas Bedu belakang. kata Mama? Apa? Mas Bedu berani nggak? Siapa walaupun laki-laki takut mah. Makanya mah mundur biar kamera lu kena muka lu semua. belum berani mah. Di zoom, di Belum zoom. berani mah. Ada tips nggak cara ngomongnya mah? Silahkan kalian laki-laki, saya mah cuma ngasih tahu itu Quran. Iya. Nggak, barangkali ada kata-kata, kalimat atau sesuatu doa yang bisa meluluhkan hati seorang istri. Gitu. Wahai istriku, bolehkah aku membahagiakan wanita lain? Barangkali. Barang dikali. Barangkali, iya. Bisa aja Mas Bedu minta kunciannya sama Mama. Iya. Ya Mau bahagia barangkali wanita daripada lain. diomelin dia. Kata istri mau bahagia wanita lain. Aku aja belum bahagia. Nah itu dia. gimana? Makanya bahagiakan dulu yang ini. Iya. Baik, Syaratnya. Siap. Ada lagi Sarah yang mau Ya, tanya? kalau seandainya begini mah, maaf ya Mas, sekarang banyak yang awalnya pelakor malah jadi menendang istri pertamanya mah. Karena dia udah ngerasa, wah sekarang udah resmi jadi istri kedua nih. Akhirnya istri pertama tersingkirkan. Itu yang kurang ajar. Zalik. Udah dikasih tempat juga. Suami Anda yang sekarang hidup dengan si yang pertama setikar berdua. Iya. Awalnya nih. Makan sepiring berdua. Secangkir berdua. Masya Allah termiskin di dunia. Masya Allah. Mau ke kantor dimasakin, dibekelin tuh sama bininya. Iya. Minum. Saking hemat. Saking hemat. Didoain sama yang doa bininya. Masya Allah. Dengan berjalannya waktu, dengan doa istrinya diantaranya dengan kedaulatan suami maju. Usia 40, jabatan naik, pangkat naik, wibawa naik, Duit kekuasaan naik, insentif ngalir dari mana-mana. Masya Allah. Banyak perempuan yang melirik. 55 pensiun. Ya, iya. Kalau eselon 1, 2, Masya Allah 60 baru pensiun. 60. Pak, pensiun. Sopir hilang. Mobil kantor ditarik. Fasilitas sudah benar. Yang biasanya dijemput, dibukakan pintu mobil. buka sendiri.
Silakan. Ditutupkan, tas dibawa. Masuk ke kantor, pagi Pak. Semuanya hilang. Karena isi yang kedua, yang ketiga dicari pangkat, jabatan, kekuasaan dan seterusnya, duitnya hilang. Mundur tuh mereka. Udah dapat, sakit, bengek, stroke. Dia ngomong beneran. Iya mas, stroke. Begitu stroke, yang kepikiran sama aki-aki tadi, bini yang pertama. Ya Allah. Datang deh tuh ke bini yang pertama. Neng. Kalau Anda sebagai istri yang pertama, apakah Anda akan menerima aki-aki stroke yang dulu nyebelin? Jawab. Pasti kalau yang lillahi ta'ala Terima, tapi kan terima, sakit hatinya tetap terima. ada mah. Nerima dulu aja, aduh pasti gitu mah. Ya nggak sih, Mah? Wajar. Wajar ya mah. Tapi di manakah muka Anda disimpan? Iya. Punyakah Ya, Anda baik. rasa malu? Itu aja Mama. Iya. Silahkan berpikir 17 kali, bukan 2 kali. Iya Baik. mah. Nggak cukup kalau 2 kali. Baik. Dan ini juga harus berkali-kali Mak, karena harus diingatkan terus. Ya. Dan baik Bapak Ibu jamaah di rumah, jangan kemana-mana dulu karena sesaat lagi bakal ada Mbak Lola Kamal yang mau berbagi informasi kesehatan bersama suplemen sendi Well Move. Silakan Mbak Lola. Rumah Mama Dede. Bapak Ibu jamaah, terima kasih Anda masih bersama kami di rumah Mama Dede. Mah, masih ada pertanyaan lagi nih Mas Bedu dari Instagram. Sok Silakan, naon. saudara. Dari @nengtan95. Neng Tan 95. Assalamualaikum Mama Dede. Waalaikumsalam Neng Tan. Saya mau tanya, orang tua teman saya salah satunya ada yang diam-diam suka chat atau ngobrol dengan lawan jenisnya di media sosial. Alasannya untuk mencari kesenangan karena seringnya sakit hati karena suaminya yang cuek, nggak perhatian, tapi ibadahnya rajin. Lalu kehilangan sosok anak laki-laki pertamanya karena sudah berkeluarga dan sikapnya berubah terhadap ibunya. Bagaimana sebaiknya sikap teman saya sebagai anaknya menyikapi adanya tuduhan kalau ibunya yang bermain atau bercanda dengan teman lawan jenisnya? Khawatirnya berlebihan dan berkelanjutan jika tidak diingatkan karena bukti-buktinya sudah bisa meyakinkan. Bagaimana Mas saran terbaiknya? Anda lihat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Jadi kata Allah, jaga diri kalian, keluarga kalian pada api neraka. Kalau teman Anda ibunya memang chat-chatan dengan laki-laki lain, alasannya suaminya setia lah, suaminya nggak pernah memperhatikan, itu mah cuman alasan gombal. Ya Allah. Kalau Ya. orang yang setia, yang tahu diawasi oleh Allah, nggak bakal melakukan ini. Iya, Mah. Justru teman Anda aja udah gede, artinya emaknya udah tua, ibadah dong. Iya, Mah. Baca Quran dong. Betul. Wirid dong, Ya. zikiran dong, baca buku agama, tonton acara kita, ngapain cecetan sama laki-laki orang? Iya, ya Allah, astagfirullah ya. Itu hanya alasan dan itu selingkuh. Kita lihat yang nonton di TV. Anak-anak muda, anak-anak remaja cecetan di TV. Janjian ketemu. Motornya diambil, dianya dibunuh, dijinai gara-gara cecetan. Emak-emak apalagi lebih dewasa udah pernah pada menikah, anaknya udah gede, mikir dong emak. Ya Allah, Mak. Kata Anda ibadahnya rajin, artinya emaknya teman Anda STMJ. Apa itu, Mak? Sholat terus, maksiat, jalan. Nauzubillah min Hati-hati, zalik. bilangin Iya, sama teman Anda biar menasehatin emaknya, karena walaupun tua wajib keluarga menasehati dia. Iya, Mah. Berarti pengkhianat cinta ini bisa terus ada dan digoda setan terus di berbagai usia ya, Mah? Seumur hidup, semua lapisan masyarakat, orang kampung, orang kota, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang yang bodoh, semua dikenai begini. Ya Allah. Oleh setan digoda. Oleh setan ya, Mah. Baik. Kalau begitu terima kasih banyak, Mah, atas tausiahnya hari ini ya. Tentunya pengkhianat cinta sama halnya dengan selingkuh. Buah dukuh dikasih garam, selingkuh itu haram. Jadi Waduh. jangan sampai Cakep. ada yang selingkuh ya. Rasanya kayak rujak pakai Iya. garam. Buah duku, buah pepaya, jangan selingkuh ya. Iya sih. Seperti yang tadi disampaikan Mama bahwa kita wajib mencintai dan menyayangi pasangan kita lahir dan batin.
bagaimana kondisinya, sifatnya, semuanya. Jangan sampai kita biarkan setan merasuki kita untuk bisa lebih tertarik kepada orang lain dibanding pasangan sendiri. Marilah kita perbanyak berdoa tentunya, dan kita tutup acara hari ini dengan doa. Silakan Mama. Pemirsa, angkat tangan yuk. Hadirkan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa dimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang-orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Nikmat yang Kau berikan tidak terhitung banyaknya ya Allah. Termasuk bersyukur dengan pasangan kami. Alhamdulillah, suami kami orang yang baik, orang yang setia, yang rajin beribadah. Memberikan apakah lahir batin kepada istrinya. Alhamdulillah, istri kami orang yang baik, yang setia. Kemudian taat dengan suaminya. Namun ya Allah, ini dunia. Ternyata ada suami yang selingkuh. Tentu juga ada istri yang selingkuh. Kami bermohon kepadamu ya Allah, kehilapan mereka ini. Agar Engkau sadarkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah perbuatan dosa besar. Ini merupakan perbuatan zina. Ya Allah, tanamkan dalam dada kami tentang keimanan. Tanamkan dalam dada kami tentang ketakwaan. Jauhkan kami untuk melakukan perselingkuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Jadikan kami orang yang setia dengan pasangan kami. Jadikan kami yang bersyukur dengan apa yang telah Engkau jodohkan buat kami ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mama Dede terima kasih Mah buat tausiah dan ilmunya pagi hari ini. Zara terima kasih ya. Sama-sama Mas Aku Ridho. sudah pikirkan bentuknya seperti apa. Iya. Ada Bawi, terima kasih ya. Sekali lagi terima kasih jawab telah menyaksikan Rumah Mama Dede. Jangan lupa saksikan terus Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di Rumah Mama Dede. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah